Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Koirunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sediaan semi-solid. Apa sih sediaan semi-solid itu? Sediaan semi-solid adalah sediaan setengah padat yang biasa digunakan dalam farmasi atau pembuatan kosmetik, lebih tepatnya kosmetik atau obat yang yang dimana dasar pembuatannya adalah bisa berupa air dan padatan atau minyak dengan padatan. Kali ini kita akan membahas mengenai 4 bentuk sediaan semi-solid. Yang pertama adalah salep, yang kedua adalah krim, yang ketiga adalah pasta, dan yang keempat adalah gel. Untuk yang pertama itu ada salep atau biasa disebut dengan ungwentum atau ointment. Di mana salep itu adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Jadi digunakannya di kulit ya, topikal secara pemakaian luar. Berikut adalah dasar salep. Jadi bahan dasar salep itu ada dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama ada dasar salep hidrokarbon, meliputi vaselin putih atau kuning, parafin, liquid maupun solid. Terus yang ketiga ada minyak tumbuh-tumbuhan seperti oleum sesame serta oleum olivarum atau olive oil. Untuk dasar salep yang kedua itu ada adipselanae atau lemak mulu domba serta lanolin. Untuk yang ketiga adalah bahan dasar salep yang dapat dicuci air, yaitu ada polyethylene glycol ointment USP. Terus yang kedua adalah emulsifying ointment BP. Yang kedua ada emulsifying ointment BP. Untuk yang terakhir, dasar salep larut dalam air. Yang pertama adalah campuran PAG. Kedua ada tragakan, yang ketiga ada PGA atau Pulvis gummi arabicum atau bisa disebut dengan gom Arab. Berikut adalah salep berdasarkan farmakologinya. Untuk yang pertama ada salep epidermis yang fungsinya untuk melunakkan kulit dasar serta memberikan efek lokal. Serta dasar salep yang digunakan adalah dasar salep hidrokarbon. Jadi untuk manfaatnya untuk di permukaan kulit aja, seperti luka-luka yang kemerahan, iritasi, atau kulit kering seperti hand body itu disebutnya salep epidermis. Untuk yang kedua ada salep endodermis yang berfungsi untuk melunakkan kulit atau selaput lendir. Bahan dasar salepnya ini minyak lemak seperti adipselanae dan lanolin. Karena endodermis ya masuk ke lapisan kulit yang lebih dalam, itu harus menggunakan bahan dasar salep lemak karena sulit untuk menembus kulit. Untuk yang ketiga ada salep diadermis yang digunakan untuk yang ketiga ada salep diadermis di mana salep yang ini menembus ke dalam tubuh melalui kulit. Dasar salepnya berupa dasar salep yang larut dalam air seperti itu. Untuk selanjutnya ada salep berdasarkan basis atau dasar salep dibagi menjadi 2. Yang pertama ada salep hidrofobik atau salep yang tidak suka air, atau dasar salepnya harus berlemak atau minyak. Untuk yang kedua ada salep hidrofilik, salep yang suka air, jadi mudah menyerap air. Jadi yang fase yang cocok itu M/A atau minyak dalam air. Persyaratan salep menurut FI 3. Untuk yang pertama, pemberian itu tidak boleh berbau tengik. Jadi seperti bau tengik itu kayak bau-bau berjamur gitu. Terus yang kedua itu ada kadar, kecuali dinyatakan lain untuk salep yang mengandung obat keras atau narkotik. Kadarnya itu adalah 10%. Dasar salep
yaitu kecuali dinyatakan lain. Basis salep adalah vaselin putih atau vaselin album. Terus homogenitas, jika dioleskan pada sekeping kaca yang bahannya transparan, itu homogen, jadi tidak ada butir-butiran yang belum tercampur secara merata. Yang terakhir, untuk penandaan diberi penandaan obat luar. Berikutnya ada zat padat larut dalam dasar Berikutnya adalah zat padat larut dalam dasar salep. Untuk yang pertama ada kampora. Jika ada oleum sesami dilarutkan ke dalam oleum sesami. Jika ada mentol dapat mencair jika dicampur. Jadi untuk kampora ini tidak perlu penambahan etanol lagi jika bertemu dengan mentol, karena dia ada titik eutetik di mana seperti melebur gitu. Jadi tidak perlu ditambahkan etanol. Jika kampora tunggal ditetesi alkohol 95% hingga larut. Jadi kayak tadi kampora yang nggak ada bahan yang akan mengakibatkan titik eutetik tadi. Terakhir dilarutkan dalam dasar salep yang sudah dicairkan dalam pot salep tertutup. Yang kedua ada pelidol, itu larut 3% dalam dasar salep yang dicairkan. Yang kedua, jika dasar salep disaring, pelidol ikut disaring dan penimbangannya ditambahkan 20%. Terus yang ketiga ada jika jumlah pelidol melebihi daya larut, maka digerus dengan dasar salep yang sudah dicairkan, seperti sudah dileburkan terlebih dahulu gitu. Yang ketiga ada iodium, jika kelarutan tidak dilampaui dikerjakan sama seperti kampora tadi ya. Terus yang kedua, larutkan dalam larutan pekat Ki atau kalium iodida, atau bisa juga menggunakan NaI atau natrium iodida. Yang ketiga, ditetesi dengan etanol 95% sampai larut. Berikut adalah skema pembuatan sediaan salep dari yang zat berkhasiat padat, cairan, serta ekstrak. Yang kedua, kita akan membahas mengenai krim, di mana krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Mengandung air tidak kurang dari 60%. Jadi lebih dari 60% ya, airnya lebih banyak daripada padatannya. Untuk penggolongan krim ini ada dua, yaitu tipe minyak dalam air atau M/A serta tipe air dalam minyak atau A/M. Untuk M/A itu sulit dicuci dengan air karena bahan dasar itunya tuh minyak gitu. Untuk tipe air dalam minyak atau A/M itu dapat dicuci dengan air karena bahan dasar yang tersatu air. Bahan yang ditambahkan terakhir pada salep. Yang pertama ada ikhtiol, yang kedua ada balsem dan minyak atsiri, air, gliserin, dan marmer album. Kalau ikhtiol ini akan memisah kalau dasar salepnya ini tuh masih panas atau digerusnya kelamaan nih, itu tuh bakal memisah, nggak bakal homogen atau menyatu. Yang kedua ada balsem dan minyak atsiri, itu akan menguap karena dia minyak atsiri itu adalah minyak menguap, jadi dia akan menguap, jadi nggak ada khasiatnya lagi nantinya. Itu ada air, gliserin, serta marmer album. Selanjutnya ada komponen fase minyak, yaitu bahan obat larut dalam minyak, bahan setengah padat seperti vaselin, parafin solid atau padat, parafin yang padat, atau asam stearat, setil alkohol, serta sera. Yang ketiga ada antioksidan, yang keempat ada pengawet atau larut, pengawet yang larut dalam minyak. Yang kedua ada komponen fase air, yaitu bahan obat yang larut dalam air
serta Aquades. Yang ketiga, eksipien atau zat tambahan yang biasa digunakan, ada antioksidan atau pengawet ya. Antioksidan itu BHT dan BHA. Untuk pengawetnya, agar tidak cepat ditumbuhi oleh jamur atau mikroba lainnya, menggunakan metilparaben, propilparaben, atau natrium benzoat. Yang ketiga ada pasta. Penggolongan pasta. Pasta itu pasta berlemak yang pertama. Itu contohnya ada asid salisilicus zinki oksid pasta. Yang kedua ada zinki pasta. Yang ketiga ada resorcinol sulfurisi pasta. Untuk penggolongan yang kedua ada pasta kering. Itu suatu pasta yang bebas lemak yang mengandung kurang lebih 60% zat padat atau serbuk ya. Jadi tuh pasta ini sediaan setengah padat yang zat padatnya nih atau ya zat padatnya tuh lebih banyak daripada basisnya, seperti itu. Jadi teksturnya juga lebih keras, lebih padat, ketika digerus itu lebih sulit. Untuk yang ketiga ada penggolongan pasta, yaitu pasta pendingin atau campuran serbuk minyak lemak dan cairan berair seperti salep, tuga darah. Untuk yang terakhir ada pasta dentifrice atau pasta gigi, suatu campuran kental terdiri dari serbuk dan glycerinum yang digunakan untuk pembersih gigi. Jadi pasta gigi yang biasa kita gunakan itu tuh padatnya lebih banyak ya, zat padat itu lebih banyak daripada basisnya itu sendiri. Yang ketiga ada gel. Yang terakhir ada gel atau keempat. Definisinya itu semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Umumnya cair dan mengandung sedikit atau tanpa lilin. Jadi basisnya kemungkinan nggak ada lilin sih. Makanya gel itu kan kayak lebih enak gitu kita pakainya ya. Dia karena nggak ada lilin. Digunakan terutama pada membran mukosa. Terus dasar gelnya itu campuran yang sederhana seperti minyak dan lemak dengan titik lebur yang rendah. Di sini ada sistem 2 fase jika massa gel terdiri atas jaringan partikel kecil yang terpisah. Ada fase magma dan fase jelly. Untuk fase magma, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif rendah. Yang kedua, bersifat tiksotropik, massa akan mengental jika didiamkan dan akan mencair jika dikocok. Untuk yang ketiga, untuk fase selanjutnya ada jelly. Jika massanya banyak mengandung air, itu digunakan yang pertama ada whole jelly mengandung mucilagins seperti gom, tragakan, amilum, pektin, dan alginat sebagai penyatunya ya, seperti penyatu antara minyak dan airnya gitu. Yang kedua ada star jellies, yaitu mengandung 10% amilum dengan air mendidih. Sudah saya sampaikan mengenai sediaan semi-solid. Maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.